Satu lagi kandidat Jadi ini menurut saya banyak sih yang jagokan Belgia karena pertama dia nomor satu dunia untuk saat ini dan permainannya juga bagus. Tetapi di sini Halo semua, salam olahraga. Kali ini kita angkat topik dan prediksi Euro 2020 kandidat juara. Jerman tersingkir penghuni grup neraka Piala Eropa babak belur. Timnas Jerman harus angkat koper dari perhelatan Piala Eropa 2020 usai keok melawan Inggris 2 gol tanpa balas. Dengan terdampaknya Jerman, seluruh tim penghuni grup F yang dianggap neraka di Piala Eropa 2020 habislah sudah kandidat juara. Portugal, Prancis, Jerman tak ada yang mampu melanjutkan langkahnya ke perempat final. Ketiganya gagal di babak 16 besar. Jerman pada akhirnya harus mengakui keunggulan Inggris setelah main dengan tempo tinggi di babak pertama. Jerman pada akhirnya gagal membendung kekuatan Inggris. Perubahan yang dilakukan Inggris di babak kedua mampu membuat Jerman keteteran, hingga akhirnya Inggris mencetak 2 gol. Kemenangan hanya dalam tempo 10 menit lewat Raheem Sterling menit 76 dan Harry Kane menit 86. Nyaris menang, Prancis dipermalukan Swiss. Nasib sial dialami penghuni grup neraka lainnya. Prancis berlaga kontra Swiss. Prancis sempat dibuai keunggulan 3-1. Gol Paul Pogba di menit 75 seakan menghipnotis Prancis. Mereka main santai usai Pogba cetak gol cantik dari luar kotak penalti. Namun situasi berubah di 10 menit terakhir babak kedua. Swiss berhasil memperkecil skor lewat tandukan Haris Sefernovic di menit 81. Lalu pada masa injury time, Mario Gavranovic menyamakan skor lewat tembakan terukurnya. Laga alot terjadi di masa perpanjangan waktu hingga akhirnya pemenang ditentukan lewat adu penalti. Kylian Mbappe menjadi satu-satunya eksekutor yang gagal di babak pentosan, membuat Prancis harus angkat. Portugal pulang usai dibikin keok Belgia. Berstatus juara bertahan Piala Eropa, Portugal harus gigit jari. Langkah Portugal terhenti saat jumpa Belgia. Gol tunggal Torgan Hazard memaksa Portugal pulang lebih awal. Memang langkah Portugal di Piala Eropa 2020 tak meyakinkan. Untuk lolos ke babak 16 besar, Portugal mengamankan tiket sebagai salah satu dari 4 peringkat ketiga terbaik yang lolos. Posisi pertama grup F kala itu diisi Perancis dan disusul Jerman sebagai runner-up. Satu lagi kandidat runner-up Piala Dunia 2018.
harus menelan pil pahit di pentas Euro 2020 kali ini. Hasil imbang 16 besar antara Spanyol vs Kroasia berakhir imbang 3-3 dalam waktu 90 menit waktu normal. Spanyol mengurung pertahanan Kroasia hingga mempunyai penguasaan bola sampai 80%. Spanyol mempunyai peluang pertama di babak pertama, namun sepakan Jos Gaya di sayap kiri hanya menerpa sisi gawang Kroasia. Tidak lama berselang, giliran gelandang serang Spanyol, Koke, yang mendapat peluang di menit 15. Mendapat umpan matang dari Pedri. Koke yang sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper gagal menaklukkan Livakovic. Spanyol yang harus menyerang malah kebobolan terlebih dahulu di menit 20 berkat gol bunuh diri Unai Simon yang gagal menahan bola back pass. Selepas gol ini, permainan Kroasia mulai percaya diri membangun serangan dan beberapa kali mencuri peluang termasuk dari Meto Kovacic. Spanyol yang terus mengurung pertahanan Kroasia akhirnya bisa memecah kebutuhan dengan menyamakan kedudukan di menit ke-38. Berawal dari tendangan keras yang dilepas Gaya, bola muntah langsung disambar Pablo Sarabia tanpa bisa dihalau Livakovic. Koke kembali melepaskan tembakan dari luar kotak penalti pada menit 42, tapi bola masih belum tepat sasaran. Skor 3-3 ternyata tidak berubah. Spanyol yang sudah unggul 3-1 dipaksa bermain imbang oleh Kroasia. Pertandingan berlanjut ke babak tambahan dan dimenangkan oleh Spanyol dengan skor meyakinkan 5-3. Que ha golpeado en el palo derecho. Ojo la entrada por el lado derecho, Sergio Ramos que va casi. Halo, salam olahraga. Oke, di Indonesia sendiri kita diisi malam-malam kita untuk saat ini ya diisi dengan tontonan Euro 2020. Seharusnya 2020 karena tahun 2020 kemarin ditunda menjadi tahun 2021. Tapi tetap aja tulisannya Euro 2020 ya. Itu yang pertama. Yang kedua, intinya dari video ini saya mau prediksi yang masuk ke 4 besar atau semifinal ya, seperti itu. Yang saya mau prediksi itu antara Italia dan Belgia ya. Italia dan Belgia ini menurut saya banyak sih yang jagokan Belgia karena pertama dia nomor 1 dunia untuk saat ini dan permainannya juga bagus-bagus. Tetapi di sini saya kebalikannya, saya pilih Italia. Walaupun Italia dengan yang kemarin menurut saya permainan Italia tidak seganas atau tidak sebagus dia main waktu di penyisihan grup. Tetapi permainan dari semua lini itu Italia itu bagus tuh menurut saya calon juara Italia. Jadi Italia lah saya pilih ya, Italia. Jadi Belgia gugur.
Terus yang kedua, Swiss akan jumpa Spanyol lah. Menurutku Swiss itu keberuntungan aja dari dia menang dari si siapa namanya, Prancis, karena Prancis mungkin terlalu meremehkan kemarin. Akhirnya ya tahu sendirilah, gitu, terbalik akhirnya. Dan Swiss akan ketemu Spanyol. Ini menurut saya itu dimenangkan oleh Spanyol. Oke, yang berikutnya di sebelahnya lah, yang sebelahnya antara Inggris dan Ukraina. Ya pastilah banyak yang milih Inggris. Ya memang Inggris yang bakal menang atau melaju ke babak berikutnya. Dari Ukraina akan tersingkir. Terus Denmark dan Ceko atau Publik Ceko kayak gitu, Republik Ceko. Nah, kalau aku sih pilihnya itu Ceko sih, Ceko. Iya, Ceko. Oke, jadi yang melaju nanti ada Italia, ada Spanyol, ada Inggris, dan ada Ceko. Jadi 4 grup ini yang akan maju ke babak berikutnya. Oke, nanti akan kita reaksi, bukan reaksi ya, nanti akan kita buatkan lagi pas berikutnya jika ada yang request nantinya. Mungkin itu aja, dan tayangan tadi yang sudah tayang tadi itu flashback dari 4 tim raksasa yang sudah gugur atau yang sempat diunggulkan ya, seperti Portugal, sang juara bertahan di Euro 2018 kalau nggak salah, atau 2000 berapa itu, lupa saya. Terus Prancis, sang juara dunia 2018. Terus Jerman dengan biasa dia di Euro itu tidak pernah kalahnya, jarang kalah lah, ibaratnya kekuatannya itu hampir merata biasanya Jerman. Terus satu lagi, runner up-nya Piala Dunia 2018, Kroasia harus pulang terlebih dahulu. Jadi grup F itu habis ya, grup F habis kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga video ini menghibur. Mungkin kita akan buatkan video-video yang berikutnya ya nanti, yang berupa seperti ini. Silahkan aja komen di kolom komentar jika ingin saya buatkan video berupa seperti ini ya. Oke, sampai di sini dulu. See you, bye bye.